Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nashkuruhu wa la nakfuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwas sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan taklim kita. Kita akan membaca Al-Kabair, dosa-dosa besar, Al-Imam Adz-Dzahabi, yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Yang ini disyarah oleh li Fadilatis Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mengingat buku ini setiap bagiannya itu panjang-panjang, sehingga kita tidak baca kitab ini, tapi kita cuplik-cuplik. Tahu dicuplik-cuplik? Ya, kita kutip-kutip saja, karena kalau dibaca bisa jadi untuk satu bab saja kita bisa 2 kali 3 kali pertemuan ini. Ini satu bab ada 1, 2, 3 dan 6 halaman. Itu baru satu bab. Sehingga tadi seperti yang saya sampaikan, kita akan cuplik-cuplik, tidak dibaca semua, ke poin-poinnya saja, garis-garis besarnya saja, tapi bukan GBHN ya. GBHN itu apa? Zaman Pak Harto. Kalau yang setelah Pak Harto enggak tahu. Ini yang anak-anak muda ini enggak ngerti ini. Ya, yang tahu antum. Dari sekian banyak, kita cuma antum tok. Yang lain enggak tahu kan? Oh tahu. Antum umur berapa? 88 berarti 36. Tapi itu sudah sisa-sisa itu. Baik. Jadi kita akan ambil yang pokok-pokok saja. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Adz-Dzahabi. Ini penulis kitab ini. Ulama ini termasuk ulama bermadzhab Asy-Syafi'i. Dan beliau mengumpulkan 70 dosa besar dalam satu kitab yang beliau kasih nama kitab Al-Kabair. Jadi di sini berisi 70 dosa besar. Dosa besar yang beliau maksud adalah setiap dosa yang di situ terdapat ancaman. Setiap dosa yang sudah disebutkan
hukumannya. Setiap dosa yang disebutkan neraka. Setiap dosa yang disebutkan laknat. Setiap dosa yang di situ sudah ditetapkan macam hukumannya, seperti rajam, cambuk, kisos, maka itu semua termasuk dosa besar. Sehingga dosa besar di sini jumlahnya tidak hanya 5 atau 4, tapi ada 70. Dan 70 itu bukan kemudian tidak ada yang ke-71, masih ada kalau mau kita cari lagi. Hanya saja beliau menulis 70. Bahkan kalau kita cari, kita kembangkan lagi dengan dalil-dalil yang lain, dengan kriteria yang serupa, itu akan kita temukan lebih dari 70. Maka pensyarah kitab ini memecah beberapa bab. Dari 70 itu menjadi 76. Dari 70 itu menjadi 76 macam dosa besar. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita ke dosa besar, silakan teman-teman nanti buka surah An-Nisa ayat 31. Kenapa? Ini penting. Karena Allah punya janji di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya janji. Apa janjinya? In tajtanibu kaba'ir. Jika kalian menjauhi dosa besar. Ma tunhauna anhu. Dosa besar yang dilarang untuk kita. Nukaffir ankum sayyi'atukum. Maka Allah berfirman, akan kami hapus dosa-dosamu. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Jadi Allah berfirman, jika kita menjauhi dosa besar, dosa-dosa yang kita dilarang untuk melakukannya, maka Allah firmankan, kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian dan akan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Apa ini? Surga. Jadi Allah janjikan kalau kita jauhi dosa besar, Allah ampuni dosa kecil kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Termasuk syarat mendapatkan ampunan dosa kecil itu kalau kita menjauhi dosa besar. Maka di sini disebutkan nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Syaratnya apa? Jika kita menjauhi dosa besar. Setelah diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian nanti teman-teman juga bisa buka lagi di surat Asy-Syura ayat 37. Kemudian buka lagi surah An-Najm ayat 32. Tidak saya baca, nanti silahkan baca sendiri di rumah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang bahaya dosa besar. Apa kata Nabi? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Karena dosa besar itu memang membinasakan. Nah, kenapa Imam Az-Zahabi menulis 70? Waja'a an Ibnu Abbas, karena ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, berkata, ya ila sab'ina, jumlah dosa besar itu sampai 70. Jadi jumlah dosa besar itu sampai
70. Kata sahabat Ibnu Abbas. Maka ini menjadi landasan bagi Imam Az-Zahabi untuk menulis dosa-dosa besar dengan memilih angka 70. Karena sahabat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa dosa besar itu sampai 70. Jadi sangat banyak. Dan apa yang disebut dosa besar tadi sudah kita sampaikan, yang sudah ada hukumannya di dunia. Contohnya rajam, kisos, apalagi dera, cambuk, potong tangan, dan lain-lain. Au jafi wa'idun fil akhirah, atau ada peringatan di akhirat min adzabin au ghadabin, ada siksaan atau kemurkaan Allah, maka itu dosa besar. Atau juga Allah melaknat pelakunya, itu juga dosa besar. Atau Rasul mengatakan bahwasanya hal tersebut dilaknat, maka itu juga dosa besar. Baik, itu di antara muqaddimah dari kitab ini. Al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama, asyirku billah. Ini selalu menempati urutan pertama. Jadi ini menempati urutan pertama. Dan ini prioritas dakwahnya para nabi. Itu prioritas pertama. Sampai hari ini pun ini prioritas pertama. Meskipun sekarang orang mengatakan zaman kecanggihan teknologi, zaman era digital, ya teknologi boleh modern, tapi kesyirikan itu tidak akan serta-merta hilang karena hadirnya zaman modern. Nah, kira-kira hilang belum hari ini kesyirikan? Belum. Ada kesyirikan yang belum hilang, apa contohnya? Contohnya apa? Dukun. Apa lagi? Nama mas tadi? Cek khodam. Baik. Update jenengan. Ngecek juga gitu. Ikut ngecek juga. Ada lagi? Ya? Itu bisa dua kemungkinan. 3 malah. Kemungkinan pertama, kalau disertai persembahan, syirik. Kemungkinan kedua, tanpa ada persembahan, bid'ah. Kemungkinan ketiga, tanpa ada ritual, hanya karnaval saja, itu namanya adat. Nah, kira-kira di tempat kita itu yang mana? Atau campur ketiganya? Ada syirik, ada bid'ah, ada adat. Campur jadi satu. Yang mana? Syiriknya ada? Satu sama dua. Ya? Yang satu sama dua. 1 sama 2. Adatnya tidak ada? Adat, yang adat sama yang ini apa? Yang pertama tadi. Oh iya, berarti tiga-tiganya jadi satu itu. Ketika ada persembahan, ada yang diagungkan di situ selain Allah, itu syirik. Ketika ada ritual yang tidak ada tuntunannya, itu namanya bid'ah. Ketika ada satu kebiasaan tanpa diikuti dengan keyakinan, itu namanya adat. Baik. Sehingga saya tidak berani mengatakan dalam hal-hal yang semacam itu menghukumi syirik, bid'ah atau adat sebelum dijelaskan bagaimana kegiatannya. Nah, karena setiap tempat tidak sama. Desa mawa cara, negara mawa tata. Tidak sama itu. Jadi tidak serta-merta dihukumi syirik. Bisa jadi bid'ah.
bisa jadi pula adat. Nah, baik. Kalau yang di Bantul, hari jadi Bantul itu murni adat itu. Ora ono apa-apa. Iya. Apa meneh? Yang murni adat. Ada lagi? Karnaval murni adat. Tapi adat itu ada yang sesuai dengan tuntunan agama, ada yang bertentangan dengan tuntunan agama. Ada adat yang baru di Jawa Timur, horek itu. Adat itu loh, tapi bertentangan dengan tuntunan agama. Saya tahu karena kemarin saya kejebak macet. Iya, kejebak macet. Wah, kayak gini nih. Tuh kaca-kaca itu sampai pada dilakban loh itu. Khawatir pecah. Baik. Bahkan kalau nyangkut gapura itu bukan sound systemnya yang diturunkan. Gapuranya yang dibongkar. Kok tahu jenengan? Asli Jawa Timur. Di mana? Oh gitu. Jawa Tengah juga ada. Oh iya. Baik. Saya kalau enggak kejebak macet ya enggak tahu. Kejebak macet loh. Kok kayak gini sih? Suaranya memekakkan telinga. Baik. Kita lanjutkan. Intinya untuk syirik ini dosa besar. Apa itu syirik? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan kita. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu. Bersamaan dengan menyembah Allah, menyembah yang lain. Min hajarin au basyarin au syamsin au komarin au nabiyin au syaikhin au jin dan seterusnya. Ada batu, manusia, matahari, bulan, nabi, orang tua, jin, bintang, DST dan seterusnya. Syirik ini ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan syirik besar, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu benar-benar kedzaliman yang besar. Tidak ada kedzaliman yang lebih zalim daripada syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan syirik. Maka barang siapa yang melakukan syirik, haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Allah haramkan masuk surga dan tempatnya di neraka. Faman asyraka billahi summa mata, barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati musyrikan dalam keadaan musyrik, fahuwa min ashabin nar, maka dia termasuk penghuni neraka. Wa man mata mu'minan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan beriman, fahuwa min ashabil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Wa in udziba, meskipun dia disiksa terlebih dahulu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, insya Allah penghuni surga, meskipun bisa jadi disiksa terlebih dahulu. Dan Nabi menyebutkan istanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Fadzakara minha, maka Nabi menyebut yang pertama. Apa yang disebut Nabi yang pertama? Ya, asyirk atau syirik. Demikian pula Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Yang pertama beliau bersabda apa? Al isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa yang paling besar, dosa yang pertama. Tidak ada yang lebih besar daripada dosa syirik. Maka kita wajib menjauhi dosa syirik. Tidak boleh, tidak, harus dijauhi. Tidak boleh coba-coba. Maka jauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk mantra-mantra jauhi. Karena bisa jadi mantra-mantra tersebut mengandung kesyirikan dalam mantra-mantranya, dalam lafadznya.
Baik teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Contoh syirik kecil apa? Ya, riya, pamer. Ada lagi? Sum'ah, pengen didengar. Ujub, pengen dikagumi. Apa lagi? Bersumpah menyebut nama selain Allah, itu juga syirik. Demi matahari dan bulan. Nah, itu syirik. Nah, saya tadi cuma memperagakan. Biar teman-teman tahu lah, kalau di contohnya Pak Ustadz, wah saya tidak mau ngucapin gitu nanti bingung ya. Baik. Ada lagi selain bersumpah dengan nama selain Allah? Seperti demi Rasulullah, syirik kecil. Demi malaikat Jibril, syirik kecil. Menyandingkan nama Allah dengan nama Nabi tanpa diidhofahkan, atau menyandingkan nama Allah dengan nama manusia tanpa diidhofahkan, itu syirik kecil. Suatu saat ada tukang becak menyaksikan seorang anak kecil lari ke jalan raya. Lalu kemudian dengan aksi heroiknya dia lari secepat kilat, disaut anak itu, disambar, lalu kemudian berguling-guling. Lalu kendaraan itu pun lewat. Sinetron nih. Nek tenan apa ono. Baik. Lalu kemudian orang-orang pun berkata, kalau tidak karena Allah dan tukang becak, jadi apa anak tadi? Di mana letak syiriknya? Allah dan tukang becak. Boleh enggak? Enggak boleh. Harusnya apa? Kemudian. Kalau tidak karena Allah, kemudian tukang becak. Nah, itu boleh. Tapi kalau dan enggak boleh. Ketika membicarakan seseorang kemudian mengatakan hanya Allah dan Mas Eko yang tahu. Syirik kecil. Ya? Lah kan mendampingkan nama Allah dengan makhluknya. Harusnya apa? Ya, hanya Allah kemudian Mas Eko yang tahu. Bukan dan. Banyak terdengar itu. Ya? Banyak yang seperti itu. Ya. Dalam tanda petik ini syirik kecil. Kalau syirik besar ini bahaya nih. Syirik kecil pun bahaya. Ya. Bedanya kalau syirik besar itu yakhlut finnar, kekal di neraka. Kalau syirik kecil la yakhlut finnar, tidak kekal di neraka. Hanya Allah dan Dia yang tahu. Pernah dengar gitu? Harusnya apa? Hanya Allah kemudian Dia. Ingat loh, ini bukan syirik besar, ini syirik kecil. Meskipun syirik kecil jangan dilakukan. Ada lagi contoh yang lain? Apa? Tatoyur. Tatoyur itu bisa besar, bisa kecil. Bisa syirik besar kalau menganggap burungnya tadi penentu sial. Itu syirik besar. Kalau burungnya tadi tanda, itu syirik, atau lantaran, itu syirik kecil. Tatoyur kalau di Arab itu hanya dengan burung. Kalau tempat kita tidak cuma burung. Ya, cicak, tokek, kupu-kupu, apalagi ular, mau nabrak kucing, kucing hitam. Terlalu banyak tatoyur di tempat kita. Ya. Bahkan kedutan, ya kan? Mimpi giginya copot. Wah, sopo sing arep mati. Baik, ini namanya tatoyur. Tatoyur itu bisa syirik besar kalau itu dianggap penentu utama. Kalau itu dianggap lantaran,
maka syirik kecil. Contoh lain, kejatuhan cicak, lalu kemudian dia semlengeran, aduh, apa Pak? Bakal sial lagi, investasiku rugi. Kenapa? Ketibanan cecak. Ini yang bikin saya besok sial. Ini syirik kecil apa besar? Syirik besar. Kalau syirik kecil, ini memang yang menentukan Allah. Tapi dengan sebab kejatuhan cicak tadi, usaha saya tidak akan berhasil. Semua sudah Allah tentukan. Memang saya harus kejatuhan cicak. Syirik besar apa kecil? Kecil. Baik. Contoh lain. Kalau di Bantul Kidul itu ada jembatan Serandaan sama perempatan Palbabang. Nah, ada orang beranggapan kalau pengantin lewat situ sial. Penentu apa lantaran? Syirik besar berarti. Kalau sebatas lantaran, syirik kecil. Saya tidak tahu mereka meyakininya penentu apa lantaran. Penentu, bener? Ya tidak tahu saya. Iya. Gimana? Ya kalau dari kata yang tadi di ya kalau lewat itu apa namanya? Iya. Jadi sial itu kan kayaknya plus penentu. Kalau dari kalimatnya kayak gitu. Iya. Coba nanti tanyakan kepada orang yang meyakini itu. Di orang sini masih ada yang meyakini gitu. Yang tidak berani lewat sana masih ada? Masih. Oh banyak? Masih tahan. Oh iya. Ada. Pernah nyopir juga? Enggak. Ikut rombongan. Oh. Ada orang sini yang nikah lewat. Muter? Muter. Oh gitu. Muter lewat Manding. Terus setelah itu balik lagi? Balik lagi dari arah. Kurang gawean. Ya, jangan enggak bilang kurang gawean kan? Iya. Bilang aja kurang gawean. Ambulan juga muter? Kalau ambulan yang lanjut ke yang ambulanmu ya enggak. Oh iya. Ambulanmu enggak. Ambulan yang lain? Nah itu kurang banget. Hanya ambulan Baik. itu saya yang biasa loh. Orang sakit pun muter di situ. Iya benar. Rumah sakitnya itu kan di pojokan Iya. itu. Ya muter. Ya. Gimana? Orang. PAU itu. Iya. Tidak berani lewat perempatan. Baik. Kalau keyakinan seperti itu ya harus dikikis. Simbah saya juga gitu. Pas sakit saya tawarkan ke rumah sakit, aku gelem mending ojo diliwatke Palbabang. Rodok mumet juga saya ini. Kalau saya nuruti berarti saya iya nuruti keyakinan yang tidak benar. Kalau tidak saya turuti simbah bisa marah. Nah, dah telepon ambulan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas tolong terke simbahku. Nah aku ramelu nang kono lho, engko ndak malah ribut karo aku. Ini kan kowe engko liwat ke ngepal. Baik, ora apa-apa. Ya. Jadi kadang-kadang ada untungnya punya teman yang biasa bawa ambulan. Nah, nanti lewatkan situ saja. Ndak apa-apa. Baik, itu contoh tadi syirik kecil, syirik besar, dan masih banyak syirik besar yang lain. Tapi kita cukupkan di sini. Dosa syirik tidak diampuni kecuali kalau bertaubat. Intinya kalau bertobat semua dosa bisa diampuni meskipun dosa syirik. Cuma memang dosa syirik ini menghapus amal yang lain, beda dengan dosa yang lain. Ada orang berzina, amal sholatnya hangus enggak? Tidak, tapi tetap dosa besar loh. Mau dianggap wah rapopo, tetap dosa besar. Ada orang mencuri, amal sholatnya hangus? Tidak.
Tapi ada orang melakukan syirik, sholatnya hangus. Ya. Jadi hangus. Maka hati-hati dengan syirik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Dosa besar yang kedua, qatlun nafsi, pembunuhan. Saya urutkan saja, tidak mah bingung, tak lompat-lompat. Pembunuhan termasuk dosa besar. Nanti teman-teman, mohon maaf bisa cuplik-cuplik aja ya, tidak dibaca semua. Ya. Yang kedua, pembunuhan. Di sini teman-teman bisa buka surah An-Nisa 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa membunuh orang beriman secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu, dan Allah menyediakan untuknya adzaban azima, siksa yang pedih, siksa yang berat. Ini An-Nisa 93. Balasannya jahanam, kekal, Allah murka, Allah laknat, siksa yang pedih. Kemudian untuk dosa besar ini bisa ditebus. Apa tebusannya? Kisos. Ya, barang siapa uqima alaihil had, yang hukuman hududnya, kisosnya ditegakkan, fahuwa kaffaratullah, maka itu adalah tebusan dosa baginya. Jadi kisos termasuk tebusan dosa. Dan kita sebagai orang yang beriman tidak boleh membunuh sesama mukmin, bahkan orang kafir pun tidak boleh dibunuh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengingatkan kita tidak boleh membunuh orang kafir, kecuali dalam situasi perang, namanya kafir harbi. Baik. La yazalul mar', seseorang itu senantiasa fi fushatim min dinihi, dalam kelapangan agamanya, selama tidak menumpahkan darah yang haram. Jadi kita tidak boleh menumpahkan darah yang haram. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi, laqatlul mu'min a'damu indallah min zawalid dunya, membunuh orang yang beriman lebih besar di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia. Betapa nyawa orang beriman itu mahal, sampai disebutkan oleh Nabi, membunuh orang yang beriman itu lebih besar di sisi Allah perkara itu dibandingkan hilangnya dunia. Ya, intinya tidak boleh melakukan pembunuhan. La yazalul mar', manusia itu senantiasa dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Dan awwalu ma yuqda bainan nas fitima, yang pertama kali diadili di antara sesama manusia itu adalah urusan darah. Jadi urusan darah itu termasuk yang pertama kali diadili di antara sesama manusia. Maka kalau demikian, terhadap urusan sama manusia, jauhi pertumpahan darah, karena dia yang kelak pertama kali akan diadili. Nabi juga bersabda, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium aroma surga.
Sehingga tidak boleh bagi kita untuk membunuh orang yang sudah ada perjanjian damai. Beda agama aja tidak boleh ditumpahkan, apalagi yang satu agama. Sehingga kita tidak perlu menumpahkan darah, kecuali dalam perang kepada orang kafir harbi. Dan kita pun sebagai sipil statusnya hanya jika dipanggil oleh negara. Kalau tidak dipanggil ya tidak usah berangkat. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pembunuhan ini nanti ada kisos ya, untuk yang sengaja, kecuali keluarganya memaafkan. Kalau keluarganya memaafkan, boleh nanti minta diat, minta diat. Diat ini bisa 100 ekor unta. Kemudian yang kedua, pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, itu tidak masuk dalam bahasan ini. Yang tidak disengaja itu tidak termasuk yang dilaknat. Bagaimana kalau tidak sengaja? Wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa yang membunuh orang beriman secara tidak sengaja, fatahriru raqabatim mu'minah, maka membebaskan budak perempuan. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan memberikan uang ganti rugi yang pantas atau diat. Jadi bisa bayar diat dan ngasih membebaskan budak. Kalau tidak dapat budak, fasyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Numpak motor ternyata rime blong, ketabrak, mati. Apa yang perlu dilakukan? Ngasih uang ganti rugi yang pantas, puasa 2 bulan berturut-turut. Apa meneh? Selain numpak motor, ngomong bayi di gudang tuncalke ngono to. Ternyata malah kepleset, mati. Ya, kan tidak sengaja membunuh. Apa ganti ruginya tadi? Membayar uang ganti rugi yang pantas, lalu puasa 2 bulan berturut-turut. Pemenang main apa itu? Bola kasti atau golf atau bisbol atau yang lain. Tongkatnya merucut kena orang, mati. Apa yang dilakukan? Sama, ganti rugi yang pantas, puasa 2 bulan berturut-turut. Baik, ini tidak termasuk yang dosa besar tadi, tapi wajib diselesaikan. Lama memang 2 bulan berturut-turut. Nek numpak motor rasa kesusu, numpak mobil rasa kesusu, nabrak uang 2 bulan loh. Ya, saya ada punya 2 kawan itu yang sama-sama kasus laka lantas meninggal. Yang satu sudah menyelesaikan kafarotnya 2 bulan berturut-turut, yang satu belum, gagal terus 2 bulan ya berturut-turut. Ya, bolong ngulang lagi dari awal. Lah ya, namanya berturut-turut. Bolong ngulang lagi dari awal. Untuk sakit songo bolong ngulang lagi dari awal. Dan banyak yang tidak tahu kalau yang semacam ini ada kafaratnya, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa kok tahu kalau banyak yang tidak tahu?
saya beberapa kali ngeruqyah sopir. Nah, dia bercerita kenapa pengen ruqyah, hidupnya tidak tenang, dulu pernah nabrak orang tahun 90-an. Pernah nabrak orang tahun 2000. Saya tanya, sudah puasa belum? Loh, puasa nopo? Loh, kok enggak tahu. Kasusnya sudah berlalu puluhan tahun tapi tidak tahu. Dan beberapa saat yang lalu saya juga ngisi taklim. Itu ada yang kecelakaan juga dan belum melakukan puasa kafarat. Nah, kenapa? Sama, karena tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Jadi tidak benar pula di masyarakat tuh ada framing hukum Islam tuh kejem. Nani juragani ngomong anaknya kepeleset, hukumannya mati. Tidak benar. Kalau namanya kepeleset, ya tidak sengaja. Hukumannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut dan memberikan uang ganti rugi yang pantas. Nah, ada lagi yang mengatakan, nong Arab hati-hati loh, jangan nabrak uang. Mati orang nabrak uang. Dikisos. Tidak benar itu. Yang namanya nabrak orang itu namanya tidak sengaja. Dihukum mati tidak? Tidak. Yang dihukum mati itu yang sengaja. Seperti beberapa saat yang lalu ada TKW yang di sana membunuh majikannya. Dan katanya berita yang tersebar karena majikannya cabul. Setelah kemudian kita cari beritanya di sana dan nyari keterangan sana, ternyata majikan yang dibunuh itu perempuan dan yang membunuh perempuan. Tak pikir cabulnya dari mana sih? Ternyata karena tidak paham bahasanya, mumet, bacok pakai parang, mati. Ya sudah, terancam hukuman mati, kisos. Kecuali keluarganya memaafkan. Baik. Intinya tidak boleh membunuh. Pembunuhan dosa besar. Tapi untuk kasus pembunuhan ini tidak menghapus dosa yang lain. Ancamannya sama-sama neraka jahanam. Ngeri ini ancaman neraka jahanam. Sehingga wajib bagi kita untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukuman orang yang membunuh tidak sengaja. Jadi Islam tidak menerapkan hukuman mati untuk orang yang tidak sengaja. Dan kalau kasusnya seperti laka lantas tadi, hitungannya bukan per nyawa, tapi satu kejadian. Jadi puasanya cuma 2 bulan. Bawa bis penumpangnya 48, mati semua. Ya kan, mau nginjak rem karena panik malah nginjak gas misalnya, terjun ke jurang. Berarti statusnya apa? Pembunuhan tidak sengaja. Puasanya berapa lama? 2 bulan, bukan 2 bulan kali 48. Gimana? Ya lama kalau 2 bulan kali 48. Baik. Ini untuk gambaran dosa besar pembunuhan. Hadis-hadisnya banyak yang mengancam atau dosa besar tentang masalah pembunuhan. Termasuk ketika ada orang tuqtalu dzulman, terbunuh secara zalim, illa kana ala bani Adam, melainkan bagi anak Adam yang pertama dulu, kiflum min damiha, dia akan mendapatkan bagian dosanya. Kenapa? Karena dialah orang yang pertama kali membunuh. Baik, dosa yang ke-3, wis telu wae.
Dosa yang ketiga sihir. Sihir. Untuk kasus sihir ini dosanya pelakunya keluar dari Islam. Jadi melakukan sihir sama dengan keluar dari Islam, pembatal syahadat. Jadi pelakunya keluar dari Islam, pembatal syahadat. Sehingga tidak boleh kita melakukan praktek sihir. Kecuali sihir pandangan mata atau namanya ketangkasan tangan, itu boleh saja. Untuk menghibur anaknya, mengatakan uangnya bisa hilang, padahal ketangkasan tangan. Uangnya tidak hilang, lebok genong lengan. Nah, tidak ada gitu. Boleh tidak itu? Boleh, itu hanya sebatas ketangkasan tangan. Sihir yang tidak boleh ini sebagaimana sihir yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman, sihir yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihis salam. Sihir di sini hukumnya haram. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang sudah mengajarkan kepada manusia sihir. Maka mengajarkan sihir itu tidak boleh. Dan di sini juga disebutkan tentang setan yang melakukan sihir. Apa kata Al-Quran? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir apa? Setan-setan itu. Ini setan-setan itu kafir karena mengajarkan manusia sihir. Dan hukuman bagi tukang sihir, negara berhak menjatuhkan hukuman mati. Negara berhak menjatuhkan hukuman mati. Kalau tukang sihir di Jazirah Arab itu dihukumi dengan hukuman mati. Kalau tukang sihir di negeri kita, ya, disewa. Baik. Jadi intinya pelaku sihir itu hukumannya hukuman mati. Kata Nabi, haddus sahir darbatus saif bis saif. Hukuman bagi pelaku sihir itu hukuman pancung. Tahu pancung? Ya, proses hukuman yang paling cepat mendapatkan kematiannya itu adalah di pancung, penggal lehernya. Di Saudi itu ada Masjid Qisas. Pernah lihat? Itu kalau melakukan hukuman qisas ya di situ diperlihatkan ke orang. Jadi biar orang-orang melihat. Begitu ditebas sama gelundung. Tujuannya apa? Kenapa diperlihatkan? Untuk shock terapi. Ini loh, kalau jadi tukang sihir. Ini loh, kalau membunuh. Nah, akibatnya seperti itu. Sehingga orang mau bunuh mikir dia. Nek mata ini yo mati. Nyihir yo mati. Nah. Baik, lanjutkan. Sebagaimana pula sahabat Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, menyebutkan apa kata beliau, hendaknya menjatuhi hukuman mati setiap tukang sihir
laki-laki maupun perempuan, agar dijatuhi hukuman mati. Dan dari Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, salah satun la yadkhulunal jannah, ada 3 orang yang tidak masuk surga. Yang pertama adalah mudminu khamrin, peminum khamar. Yang kedua qati'ur rahimin, pemutus silaturahim. Yang ketiga musaddiqum bis sihri, orang yang membenarkan tukang sihir. Nabi mengatakan apa? 3 orang tidak masuk surga. Yang pertama, peminum minuman keras atau khamar. Yang kedua, pemutus silaturahim. Yang ketiga, orang yang membenarkan sihir. Maka kata Nabi, ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Mantra-mantra, jimat-jimat, dan pengasihan itu hukumnya syirik. Sehingga tidak dibolehkan bagi kita untuk melakukan praktek sihir. Praktek sihir itu dengan macam-macam. Ada yang dalam melakukan sihirnya dengan thariqatut tankis, dengan cara membalik ayat-ayat Al-Quran. Ada thariqatus sufliyah, dengan cara menistakan ayat-ayat Al-Quran. Ada thariqatut dzab, dengan cara menyembelih hewan, membuat persembahan. Itu termasuk di antara contoh-contoh sihir. Seorang istri datang ke dukun supaya suaminya tidak selingkuh. Kelihatannya pesannya bagus, tapi ternyata justru malah membenarkan tukang sihir. Maka kita tidak boleh mendatangi arrofan au kahinan. Man atakahinan au arrofan, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, maka ketika dia membenarkannya, fakot kafaro, maka sudah kufur dengan bima unzila ala Muhammadin, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang sihir. Sihir itu nanti ada sihir hakiki yang menyakiti, ada sihir takhyili yang mengganggu pikiran. Pelet atau pengasihan itu termasuk takhyili, yang jelek tampak cantik, yang biasa tampak ganteng, yang namanya takhyili, dihayalkan menjadi baik, menjadi bagus. Nah, kalau hakiki itu contohnya adalah sihir biar orangnya sakit, biar kemasukan paku. Nah, ini namanya sihir hakiki. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan? Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman yang offline dulu. Ada? Tidak ada. Enggak. Bagaimana cara supaya sihir itu tidak masuk ke diri kita? Misalkan dengan sihir kita misalnya dalam bentuk pengasihan, Bagaimana biar sihir tidak masuk ke diri pengasihan atau santet gitu. kita? Terus sama kalau pengasihan itu ada yang pakai doa-doa itu masuk sihir, tapi termasuk sihir nggak? Ya, sihir itu macam-macam. Ada sihir Arab, ada sihir Jawa. Agar tidak terkena sihir, yang pertama, benahi dulu tauhid kita, yakin sama Allah. Wajib ini, tauhidnya harus benar. Yang kedua, lakukan perbaikan dari dalam atau tazkiyatun nafas. Jauhi marah, jauhi syahwat, jauhi sombong. Ini dari dalam. Dari luar, zikir pagi, petang, apa lagi? Rutinkan ruqyah mandiri. Ada lagi? Baca ayat-ayat pembatal sihir. Itu diantara cara untuk mencegah biar tidak terkena sihir. Yang kedua tadi tentang pengasihan. Pengasihan itu macam-macam. Ada yang pakai
sholat 2 rakaat juga. Sholat 2 rakaat, puasa dulu hari Kamis, sholatnya malam Jumat. Rakaat pertama membaca, ada yang hafal? Alhamdulillah, berarti tidak ada yang ngapalin. Ya, meskipun pakai sholat juga dengan cara-cara seperti itu, ya tidak diajarkan di dalam agama kita begitu. Dan ini nanti ada mantranya. Allahumma ya Rabbi hasbi, wahai Rabbku, Tuhanku, cukupilah aku, dengan menyebut namanya. Jadi agar dicukupkan dengan nama yang dimaksud, yang jadi target. Misalnya namanya melati. Allahumma ya Rabbi hasbi, melati misalnya. Tidak ada yang namanya melati tadi. Lalu kemudian minta sama Allah supaya orang tersebut datang dengan segera. Ya memang tampaknya ini Islami, tapi cara menentukan jenis suratnya, menentukan puasa hari Kamisnya, menentukan sholat malam Jumatnya, menentukan nama suratnya, tidak ada tuntunannya. Dan ini sama sihir, cuma ini sihir versi apa? Ya Islam tidak mengenal sihir, ya. Yang pakai Asmaul Husna juga namanya. Ya ada Asmaul Husna. Bacalah sekian 900 kali pada permen. Salah satu nama Asmaul Husna. Berikan kepada target. Iya, saya tidak sebut loh Asmaul Husna yang mana tadi. Takutnya malah pesan terbalik diamalkan kan repot. Ya, itu tidak boleh. Kalau mau doa silahkan berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna boleh. Tapi kalau kemudian disalahgunakan tadi, itu namanya termasuk bentuk menistakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh. Allah alam besok. Ya, bismillah. Tadi kan ada beberapa pas saya tanya, tadi kan dibagi menjadi 3. Yang kedua kan tadi disertai dengan ritual tertentu. Ritual tertentu itu kalau dari versinya itu gimana? Ritual tertentu. Ritual, banyak ritual itu. Contohnya, jadi dalam agama itu ada sesuatu yang masuk ranah ibadah, tapi dia ibadahnya itu ibadah yang merupakan tugas kenabian. Ada ibadah yang bukan merupakan tugas kenabian. Contoh ibadah yang tugas kenabian itu apa? Sholat, apa lagi? Zikir, apa lagi? Yang merupakan nabi itu ditugaskan kepada Allah, tugaskan nabi itu untuk mengajarkan itu kepada manusia. Cara ibadah itu zikir. Ini namanya ibadah yang menjadi bagian dari tugas kenabian, bahwasanya manusia diperintahkan untuk itu. Nah, ini kategorinya adalah ritual. Maka dia butuh dalil. Maka kalau mau adakan sholat, ya sholatnya ada dalilnya. Kalau mau ada zikir, ya zikirnya pakai zikir yang ada dalilnya. Kalau zikirnya tidak ada dalilnya, itu masuknya ritual. Zikir itu ada 2. Ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum, ya umum, tidak usah dibatasi. Kalau yang khusus, ya ikuti aturan khususnya. Contoh setelah sholat, aturannya apa? Istighfar berapa kali? 3 kali. Ya sudah, ikuti 3 kali. Di luar sholat, istighfar berapa kali? Bebas. Ya sudah, kalau di luar sholat berarti istighfarnya bebas. Kalau setelah sholat 3 kali. Jangan dibalik, setelah sholat malah bebas, di luar sholat 3 kali. Demikian pula jangan ditentukan di luar sholat 1236 kali misalnya. Mahmumat dewe itu lengeleng-lengeleng barang kangelan. Maka yang semacam itu butuh dalil. Tidak bisa kita menentukan tata cara ibadah sendiri. Tapi ada ibadah pula yang seperti itu, yang bisa mutlak, bisa muqayyad. Apa itu? Sodakoh. Sodakoh itu nominalnya bisa bebas.
modelnya, bentuknya juga bebas, bisa. Tapi kalau kemudian ada yang menentukan dengan menganggap adanya keutamaan, lah ini namanya pelanggaran. Mengatakan kalau dikasih buah ini maka keutamaannya begini. Kalau dibacakan ayat ini sambil agak miring sedikit ke kanan, maka fadilahnya begini. Ini butuh dalil, tidak ada dalilnya jangan diamalkan. Itu yang kita maksud sebagai ritual. Jadi ritual itu tidak harus berupa apa namanya? Ya, kalau saji kan jelas syirik. Tapi kalau ritual-ritual yang semacam itu masuk kategori bid'ah. Kalau